Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini saya dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam sarapan rohani GKPB Jemaat Galangi yang Abian Base pada hari ini Sabtu 19 Agustus 2023. Saya berharap akan dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara semua senantiasa dalam keadaan sehat, penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari bersama-sama kita akan mendasarinya dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pagi ini sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami ingin mendasarinya dengan membaca, mendengar dan merenungkan akan firman-Mu Bapa. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu akan menyertai kami, memberikan hikmat, pengertian, sehingga kami akan dapat dimampukan Bapa untuk dapat memahami apa yang menjadi kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Yeremia 12 ayatnya yang ketiga, kemudian Efesus 4 ayatnya yang ke-15. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema berpegang teguh kepada kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tidak salah jika seseorang atau kita senantiasa memperhatikan penampilan kita, agar kita dapat enak dilihat orang. Demikian pun juga kadang-kadang kita menyusun kata-kata kita yang kita ucapkan dan menjaga tingkah laku kita di depan orang lain. Semuanya itu akan dapat menyenangkan bagi orang yang melihat kita. Mengapa hal ini kita lakukan? Tidak lain karena orang tidak bisa mengenal isi hati kita, pikiran kita. Dia hanya dapat mengenal terbatas dari penampilan luar kita saja. Hati manusia memang sulit diduga, sebagaimana ungkapan dalam laut bisa diduga dalam hati siapa yang tahu. Tidak demikian halnya dengan Allah. Ia adalah Sang Pencipta, mengenal segala rancangan, pikiran, dan hati manusia yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Allah tidak hanya bisa melihat dan terkesan dengan penampilan luar kita saja, namun Ia mengenal dan melihat hati kita jauh lebih dalam. Hanya Allah yang mengetahui realitas terdalam dalam hati manusia. Apapun yang kita lihat pada diri orang lain, meskipun sangat terperinci dan mendalam, hanyalah sebagian dari kebenaran yang sesungguhnya. Akan tetapi Allah melihat, Allah mengenal lebih dalam daripada yang kita lihat. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, kata Nabi Yeremia.
engkau melihat aku. Pengenalan Allah atas kita, Dia tidak memperhatikan kita dari jauh saja. Sebaliknya Allah menyelidiki hingga ke dalam realitas yang tersembunyi dari dalam diri kita. Allah mengenal relung hati kita yang paling dalam, bahkan hal-hal yang sulit dipahami oleh diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kesaksian seorang bapak selama bekerja di rumah pada masa pandemi COVID beberapa waktu yang lalu. Pada saat itu kita ketahui ada banyak orang yang menemukan hobi baru. Salah satunya bapak ini mencoba bercocok tanam dengan memakai media polybag. Percobaan pertama bapak itu adalah menanam kangkung. Mulai dari hari pertama benih itu ditanam. Kemudian muncul akar, daun-daun mulai bersemi, hingga adanya batang dan daun yang tumbuh dengan subur sampai akhirnya dapat dipanen. Seluruh proses ini bukan hanya membutuhkan tanah yang baik, tetapi juga membutuhkan nutrisi atau asupan yang berkualitas, yaitu pupuk organik dan bukan pupuk kimia. Dan tentu saja sinar matahari yang cukup. Kita dapat melihat dalam bacaan kita yang kedua kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menyampaikan bahwa para rasul, para nabi, pemberita Injil, para gembala, dan para pengajar telah Tuhan pakai untuk memperlengkapi setiap orang percaya pada saat itu, yaitu untuk mencapai kesatuan iman, tingkat pertumbuhan dan kedewasaan iman yang baik. Hasil dari pertumbuhan dan kedewasaan iman ini adalah agar jemaat pada saat itu tidak mudah terombang-ambingkan oleh rupa-rupa bentuk pengajaran. Dan nutrisi untuk dapat tiba ke tingkat tersebut adalah hanya berpegang teguh pada kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Sang Firman sejati. Sudah seharusnya juga iman kita itu bertumbuh ke atas, ke arah Tuhan Yesus yang adalah kepala. Tentang pertumbuhan ini Paulus tidak lelah mengingatkan jemaat yang ada di Efesus pada saat itu agar menempatkan Tuhan Yesus itu sebagai kepala. Kenapa kepala? Sebab letaknya di atas, dengan otak yang mengatur semua pergerakan tubuh kita, dari yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan. Kalau mau bertumbuh dengan baik, bertumbuhlah ke atas, ke arah Tuhan. Inilah yang Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, mendengar renungan sarapan rohani seperti pagi ini adalah salah satu contoh asupan nutrisi yang membuat kita dapat bertumbuh. Berdoa kepada Tuhan juga menunjang pertumbuhan iman kita. Sikap dan keputusan yang diambil saat menjalani hidup sehari-hari itu pun juga dapat membentuk pertumbuhan rohani kita. Dan semuanya itu harus diarahkan hanya kepada Tuhan saja. Pastikan apapun yang kita lakukan adalah asupan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan iman kita. Mari kita mempersiapkan
masa depan kita sejak dini melalui asupan rohani yang dapat mengarah kita bertumbuh ke arah Tuhan dan tidak mudah goyah di dalam kehidupan kita. Iman seharusnya tidak statis, tetapi terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sehat di dalam kehidupan kita. Pertumbuhan iman ini memerlukan asupan nutrisi yang berkualitas, yaitu pengenalan akan Kristus melalui firman dan mengalami kepenuhan di dalam Dia, yaitu bukan saja mengenalnya secara pribadi, tetapi memiliki hidup yang meneladani Kristus itu sendiri di dalam kehidupan kita. Proses pertumbuhan ke arah Kristus adalah proses di mana kita membiarkan Kristus menyatakan dirinya lebih lagi di dalam kehidupan kita. Kristus yang ada di dalam kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia akan berkarya, dia akan bergerak mengubah hidup kita sesuai dengan rencananya, sehingga kita tidak akan gentar menghadapi situasi apapun di tengah-tengah dunia ini. Bertumbuh ke arah Kristus juga bertumbuh kepada Tuhan, ke arah Dia, dan mengizinkan kuasa-Nya itu terus bergerak dalam hidup kita, dan kita dimampukan untuk menikmati janji-janjinya. Selamat berpegang teguh dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, firman yang mengajak kepada kami agar kami senantiasa bertumbuh dalam iman rohani kami bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu akan membimbing kami, menolong kami, sehingga kami akan boleh bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, baik yang kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami, demikian juga kami melakukan di luar rumah kami. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan akan menyertai dan memberkati kami, sehingga nanti sore kami akan boleh berkumpul kembali dengan seluruh keluarga kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami juga berdoa bagi jemaat kami dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini. Kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis Jemaat, pengurus-pengurus kategorial, komisi-komisi yang ada di jemaat, dalam pelayanan kami semua. Mampukan kami, biarlah kami dapat bekerja sama dengan baik, sehingga di dalamnya hanya hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami. Semuanya kami bawa, kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya akan boleh menjadi dasar bagi kita dalam beraktivitas secara khusus sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.
Shalom.